Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan membahas soal SKB Auditor Keuangan. Soal ini merupakan soal request dari teman-teman di kolom komentar. Soal hari ini relevan juga dengan formasi yang dipilih oleh rekan-rekan seperti auditor BPK, pengelola keuangan, dan analis keuangan. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel kami ya, agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga di like, di share, dan di komen video yang telah kami buat. Baiklah, seperti biasa kita akan membahas 15 soal. Dan seperti biasa pula, sebelumnya saya akan membacakan soalnya dan akan ada jeda beberapa detik sebelum kita membahas soal dan jawabannya yang paling benar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh unsur keuangan negara dilakukan oleh A. Badan Pemeriksa Keuangan, B. Otoritas Jasa Keuangan, C. Bank Indonesia, D. Ombudsman, atau E. BPKP. Jawabannya adalah A. Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai Undang-Undang 1945, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh unsur keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Soal nomor 2. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, atau E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan merupakan cara pengelolaan keuangan negara adalah A. Ekonomis, B. Efisien, C. Bertanggung jawab, D. Tertib, atau E. Terbuka. Jawabannya adalah E. Terbuka. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Soal nomor 4. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberikan kewenangan untuk melakukan jenis pemeriksaan kecuali A. Pemeriksa keuangan, B. Pemeriksaan kinerja, C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, D. Pemeriksaan korporasi, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah D. Pemeriksaan korporasi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberikan kewenangan untuk melakukan jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Soal nomor 5. Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah disebut A. Pemeriksaan keuangan, B. Pemeriksaan kinerja, C. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, D. Pemeriksaan korporasi, atau E. Pemeriksaan investigasi. Jawabannya adalah B. Pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Soal nomor 6. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menghasilkan A. Rekomendasi, B. Kesimpulan, C. Temuan, D. Opini, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah D. Opini. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Soal nomor 7.
Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan disebut A. Rekomendasi, B. Kesimpulan, C. Temuan, D. Opini, atau E. Laporan. Jawabannya adalah A. Rekomendasi. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan. Soal nomor 8. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, atau E. 5 bulan. Jawabannya adalah B. 2 bulan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Soal nomor 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester yang dilakukan oleh BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. A. 3 bulan, B. 45 hari, C. 1 bulan, D. 2 bulan, atau E. 50 hari. Jawabannya adalah A. 3 bulan. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester yang dilakukan oleh BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Lanjut ke soal nomor 10. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan penjara paling lama A. 1 tahun 2 bulan, B. 1 tahun 3 bulan, C. 1 tahun 4 bulan, D. 1 tahun 5 bulan, atau E. 1 tahun 6 bulan. Jawabannya adalah E. 1 tahun 6 bulan. Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Soal 11. Laporan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada kecuali A. Presiden, B. Gubernur, C. Menteri, D. DPRD, atau E. Tidak ada yang benar. Jawabannya adalah C. Menteri. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, laporan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada Presiden, Gubernur, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Soal nomor 12. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan oleh BPK secara A. Bebas, B. Mandiri, C. Terbuka, D. Rahasia, atau E. A dan B benar. Jawabannya adalah E. A dan B benar. Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan oleh BPK secara bebas dan mandiri. Soal 13. Pengelolaan barang negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas berikut ini, kecuali A. Fungsional, B. Efektivitas, C. Efisiensi, D. Kepastian hukum, atau E. Kepastian nilai. Jawabannya adalah B. Efektivitas. Pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Soal nomor 14. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota atau direksi perusahaan negara yang badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara atau daerah kepada BPK selambat-lambatnya hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara atau daerah dimaksud. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 40 hari, D. 50 hari, atau E. 60 hari. Jawabannya adalah E. 60 hari.
Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota atau direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara atau daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara atau daerah yang dimaksud. Soal terakhir, guna mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana, BPK dapat melakukan A. Pemeriksaan investigatif, B. Pemeriksaan keuangan, C. Pemeriksaan kinerja, D. Pemeriksaan internal, atau E. Pemeriksaan korporasi. Jawabannya adalah A. Pemeriksaan investigatif. Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, guna mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana, BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan bagi teman-teman yang ada request atau soal apa lagi yang akan kita bahas, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan untuk mendukung kami, jangan lupa ya di subscribe channel kami ya. Kemudian di share video ini dan di like serta di komen biar semuanya bermanfaat. Dan untuk video-video selanjutnya kami akan membahas soal-soal yang lainnya dan semoga juga menjadi bahan untuk teman-teman dapat lulus menjadi CPNS di 2020. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.